di satu gereja pendetanya melihat ada satu oma kok udah berapa lama nggak datang-datang. Dan sebagai gembala yang baik, dia samperin ke rumahnya. Mau tahu barangkali ada apa-apa dengan oma itu. Sampai di rumah oma itu, saya nggak dapat ini ya. Ini nggak dapat apa itu, speaker kecil. Omanya senang, ternyata lagi sehat. Oh mari pendeta, tapi kenapa mendadak? Maaf ya, saya masih pakai daster. Pendeta duduk dulu ya. Ya, dia masuk ke dalam, mau ganti baju kan. Jadi pendeta saking lama, oma kan pelan-pelan kerjanya. Jadi dia mungkin pakai baju pelan-pelan. Pendeta udah kelamaan nunggu. Pendeta lihat di meja cuman ada ada toples isi kacang. Ya udah dia nganggur ya, dia makan aja kacangnya. Saking udah lama pendeta, kacangnya sampai habis. Lama omanya ya, kacangnya sampai habis. Finally akhirnya omanya keluar. Aduh maaf pendeta, lama ya tunggunya. Gak apa-apa oma, saya makan itu kacang, maaf sampai saya sudah habisin. Oh jangan apa-apa, itu kok itu kacang itu dari Silver Queen. Saya biasa makan tuh Silver Queen, tapi kacangnya saya nggak bisa bikin. Jadi saya taruh di toples. Pendeta rasanya mau muntah saudara. Dia semua ya itulah. Icebreaker kan, kalau ketawa our mind lagi terbuka kan, supaya saudara bisa menerima firman ini. Amin. Firmannya sih nggak ya sekitar sesebuan lah. Mungkin saya selalu bilang di antara saudara pasti ada yang sakit sih. Nggak mungkin orang 100% sembuh. Ya, pasti ada yang sakit gula di sini, diabetes. Pasti ada yang sakit GERD. Siapa tadi bersaksi GERD? Itu Yeni. Pasti ada yang darah tinggi, ya kan? Pasti ada yang asam urat naik, ya kan? Pasti lagi ada yang gelisah, belum bayar kontrak, bagaimana semua akhir bulan. Itu juga penyakit saudara. Kan di sini kita bicara mengenai penyakit tubuh, roh, dan jiwa. Anxiety itu penyakit jiwa, bukan penyakit jiwa di rumah sakit grogolnya, enggak. Artinya satu kelainan pada jiwa lah, ya. Jadi saudara semua harus perhatian. Karena satu waktu kalau Anda merasa sehat, satu waktu pasti Anda pasti, bukan saya doain, Anda pasti akan mengalami penyakit lah. Entah tadi GERD, entah apalah. Ya, jadi tapi kalau saudara udah sering datang sini, saudara sudah diajarin bagaimana menghadapi penyakit, hal-hal apa yang bisa menyebabkan kita sakit. Jadi saudara tahu bagaimana menghadapinya, ya enggak? Seperti saya, kemarin dulu saya siangnya ada operasi, seorang pendeta. Saudara sebagai pendeta nggak usah malu-malu mau dioperasi. Amin? Nggak apa-apa, kita kan baitnya Tuhan. Baitnya dipercantik boleh kan? Kan orang bilang, nggak boleh roba-roba apa yang Tuhan sudah berikan. Lah, kalau saudara keriting rambut, bagaimana? Merubah kan? Sama aja ya. Kita mempercantik. Yang salah dan dosa adalah motivasi di belakang saudara operasi. Kalau seorang ibu bikin dirinya lebih cantik dan makin cantik karena dia mau looking the best, itu apa saudara? Sombong. Dosa nggak? Iya, bukan operasi yang sombong, motivasi untuk dia operasi itu sombong.
Tapi kalau dia cuma memang mau mempercantik-cantik ya nggak apa-apa. Ya, jadi self confidence, percaya diri sendiri. Ya, ada satu ibu jelek yang kok saya yang menyimpang ya. Terus dikit lagi ya, ibu jelek saya udah bukan mau ngiklanin diri ya. Ibu jelek, saya operasi seluruh wajah dia. Mata, hidung, dagu apa. Saudara pikir dulu saya kira saya berdosa, saya merubah-rubah ciptaan Tuhan. Tapi Tuhan sudah kasih saya ayat-ayat bahwa enggak apa-apa. Nanti satu waktu saya akan bawakan firman itu. Dan ketika saya sudah rubah dia jadi cantik, dia bersaksi begini. Oh maaf ya saudara sini kalau ada yang jelek, maaf ya, saya nggak menghina. Tapi saya lihat semua cakep-cakep kok. Tepuk tangan untuk kita semua yang cantik-cantik ya, dan ganteng-ganteng ya. Dia bilang kepada saya gini, dokter, enak ya jadi orang cantik. Ya iyalah. Dulu ya saya kalau dia kerja di asuransi, kalau saya masuk kantor itu, aduh gue nggak dianggap loh dokter. Sekarang saya dianggap katanya. Cuman karena jadi itu mengangkat jiwanya. Jadi ada positifnya juga, ya. Ya udah itu motivasinya ya. Jadi saudara, malam hari ini saya mau tekankan lagi kepada saudara bahwa kesembuhan saudara sudah punya. Amin. Tepuk tangan dulu. Amin. Saudara sudah punya kesembuhan itu. Ini udah di dalam dirimu. Kalau kita udah punya, kemarin kan kita udah terima Yeshua sebagai penyembuh kita kan. Jadi dia udah di sini. Dan dia juga ketika dulu waktu dia tuh pakai huruf gede ya saudara, masih jalan di atas bumi, dia memberi kuasa kepada murid-muridnya kan, saudara. Lukas 10 ayat 9 kalau nggak salah. Saudara, dengan saya meningkat usia saya, ingatannya udah rada ya jujur aja ya, agak lupa. Semoga benar, amin. Ya masih oke. Nih ya. Jadi dia kasih perintah kepada murid-muridnya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan sudah dekat padamu. Dia bilang apa saudara? Sembuhkanlah orang sakit. Dia nggak bilang kamu doakanlah untuk orang-orang sakit. Enggak. Dia bilang sembuhkan. Jadi artinya kita bisa menyembuhkan orang sakit. Amin. Aduh, sombong banget sih. Emang itu firman Tuhan. Tuhan bilang, ayo sembuhkan. Jadi kita bisa menyembuhkan orang lain, dan lagi pula bisa menyembuhkan diri sendiri. Amin. Apa yang dilakukan oleh Yeni, Ibu Yeni ya, itu baik. Saya bilang Yeni karena penampilannya masih kayak cowboy. Jadi saya bilang Yeni, nggak apa-apa ya. Betul, self-talk, self-declaration. Kita mengumumkan, saya tidak sakit, saya baik. Saya sering gitu saudara. Ya, kalau saya lagi capek-capek, lemah dan saya merasa saya tidak mampu, saya langsung deklarasi aja. Saya nggak doa Tuhan tolong saya, enggak. Saya cuma bilang aku kuat di dalam kekuatan kuasanya. Aku dapat melakukan segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Dan di dalam kelemahanku,
kuasamu menaungi aku dengan sempurna. Ini semua firman Tuhan, saudara. Makanya saudara sering baca firman Tuhan. Amin. Aminnya beneran loh. Karena dengan itu kita jadi mengerti janji-janji Tuhan. Orang bilang, kalau nggak ngerti kan nggak apa-apa. Lu kalau nggak ngerti lu binasa. Karena nggak tahu. Kita dibohongin iblis. Jadi Hosea 6 ayat 8 bilang, benar nggak ya? 4 ayat 6 pokoknya ya. 4 ayat 6 kan? Benar, itu masih benar. Katakan umatku binasa karena kurang pengetahuan. People perish. Perish itu binasa. Jadi kita lebih baik harus mengetahui, ya. Mengetahui di dalam Kristus, di dalam Yeshua, apa yang kita, apa semua yang dijanjikan kepada kita. Rugi saudara kalau nggak tahu, karena janjinya bagus-bagus semua. Saya mau bersaksi, terusin dulu kesaksian saya ya. Saya operasi seorang pendeta, gembala, yang udah cantik. Tapi dia memang suka operasi dulu juga dan sekarang. Nah, udah lagi operasi, harus operasi, saya jadi sakit. Sakitnya tuh belum sakit, tapi saya cuman gini, kayaknya goyang. Waduh, saya pikiran, gue mau kena vertigo lagi nih. Jadi saya bilang, aku gak mau operasi, takutnya aku lagi operasi atau vertigo. Padahal itu salah. Harusnya saya bilang, saya mesti ambil tindakan. Roh vertigo, setan keluar. Dan aku gak vertigo, harusnya gitu. Nah, saudara, besokannya ibu pendeta itu saya operasi. Jadi besok. Sementara operasi ngobrol-ngobrol sama dia bilang gini, iya dokter, saya sebenarnya ada pertemuan apalah yang dia punya posisi penting. Dan orang-orang itu bilang, dia udah bilang besok saya mau operasi. Terus jemaat dia bilang, jangan bu, kita kan perlu ibu bla 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 bla. Oh saya udah siapin semua kok. Terus jemaatnya bilang gini, aduh kita doain dokternya sakit, kurang ajar. Pantesan aku sakit. Kesel banget saya. Bener. Dan memang malam itu everything went fine. Jam 1 malam aku ditelepon. Ibunya keluar darah. Yang biasanya operasi kayak gitu nggak apa-apa. Keluar dan di sini saya lihat fotonya kan, video call. Di sini bengkak, biru. Di sebelah sini benjol-benjol. Aduh, saya sedih dong. Gimana ya? Akhirnya karena dia pendeta, saya mau ke klinik. Saya belum tahu ya, udah malam, apa dibuka atau enggak. Aku doa aja. Dalam nama Yeshua, perdarahan berhenti. Tuhan, saya serahkan ibu ini ke dalam tubuhmu di kayu salib. Engkau janji oleh bilur-bilurmu disalib, ibu ini sembuh. Ampuni dosa dia Tuhan. Dia utamakan operasi daripada pekerjaan Tuhan. Saya cuma bilang barangkali dosa atau enggak, saya nggak tahu. Saya udah. Tapi besokannya maksud saya udah mau ke klinik dan mau buka dan mau keluarin darah-darah yang ada di dalam. Ya ampun saudara, besok dia datang, cakep, tepuk tangan, hilang, benjolnya kempes, birunya hilang. Jadi saya nggak usah bikin apa-apa, udah sembuh. Nah inilah gunanya saudara. Sehari-harian kita akan menghadapi hal-hal yang berhubungan dengan sakit penyakit. Sehingga kita sudah dengar firman kan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ya udah,
Jadi kalau saudara hadapi hal-hal yang kayak gitu, udah tahu bikin apa ya. Dan saya punya rencana, setiap minggu saya mau bikin like satu lesson, satu pelajaran mengenai kesembuhan. Nanti ada satu seri semua. Pendeta Andrew Womack dari Amerika, pelayanan beliau, masa dia buka University of Healing. Lucu ya, University. Dia sebelumnya sudah buka School of Healing, yang saya sudah ikuti beberapa tahun yang lalu ketika saya sakit. Oh ya, saya mau bersaksi. Berapa tahun yang lalu saya ketahuan, nggak tahu kenapa ya, saya ketahuan karena di CT scan jantung, pembuluh darah saya tersumbat 90%. Banyak gak tuh? Orang-orang baru berapa bugem kita cuma 60%, udah nggak bisa jalan 5 meter kan. Saya nggak sesek napas, saya nggak pusing. Ini bulan waktu tahun barunya saya masih dansa-dansa, bisa. Cuman kenapa saya CT scan? Karena kebetulan apa ya, saya lupa. Bukan karena ada gejala, emang kebetulan aja. Memang pimpinan Tuhan. Oh saudara, pikiran saya udah rontok dah. Ya, I face death any minute. Ya, setiap detik saya menghadapi kematian. Aku bisa mati mendadak setiap saat. Itu membuat saya down. Tapi saudara, saya kan fighter. Kelihatannya lemes-lemes gini, tapi dalamnya fighter saudara. Iya benar. Jadi aku nggak mau cari khotbah-khotbah mengenai kesembuhan. Saya dapat nih Andrew Womack punya pelayanan. Saya dengar saben malam. Kalau bisa 2-3, pokoknya itu terus didengungkan. Maka saudara, iman timbul dari pendengaran. Saudara nggak rugi saudara datang sini dengar kesaksian bagaimana orang sembuh, dengar kesaksian gimana Yesus dengan ajaib sembuhkan. Ibu Mei Kelolong kan tulang belakang sudah hancur semua, sampai harus disanggah dengan besi supaya nggak kolaps. Kemarin khotbah di sini tanpa apa-apa. Dan minggu lalu kan pendeta David, jantungnya dia punya klep udah kewer gitu kan. David Supangkat itu pangkat ya lah whatever, pokoknya pendeta itu dia udah mati 2 kali saudara, bisa sembuh. Jadi kita kalau dengar gitu-gituan, hati kita kan jadi iman kita tumbuh. Itu aja udah hancur. Masa kita sih cuman nggak bisa disembuhin? Pasti bisa sembuh. Mati aja bisa sembuhkan, ya. Nah, saudara, jadi saya siap mati setiap saat. Nah, saya paling takut mati dulu. Tapi itu saya ingat saya pernah pingsan. Sekejap. Baru mau mulai operasi, tiba-tiba kepala saya rasa dingin sekali. Kok kepalaku dingin ya? Tapi aku capek. Aku mau nyender dulu. Saya nyender di kursi, hilang langsung, pingsan, hilang. Bangun-bangun saya udah di kamar pasien, lagi suster-suster lagi pada nangis, lagi ganti baju saya karena saya ngompol. Tapi aku pikir gini, waktu aku pingsan gak ada apa-apa, tiba-tiba hilang, enak kok ya. Kalau itu baru pingsan kan, kalau mati lebih dari itu dong, gak rasa apa-apa. Saya selalu dengar orang yang bersaksi yang mati dulu, selalu mereka ke tempat yang nyaman gitu, rasanya nggak mau balik lagi. Jadi saya sekarang udah nggak takut mati.
Setiap saat mau mati pun nggak apa-apa. Orang jantung kan ceritanya bisa sakit mendadak, mati mendadak kan ya saudara ya. Jadi enak gitu saya pikir. Nah jadi ketika berapa tahun I live a normal life. Saya tetap bekerja, saya tetap dansa, saya tetap hidup biasa saudara. Ya. Dan ketika berapa tahun setelah itu ya, mungkin 5 tahun setelah itu, saya cek lagi nih, saya scan jantung lagi. Saya pikir, Tuhan udah sembuhkan karena my life, hidup saya udah normal kan saudara. Jantungnya masih tersumbat. Terus pembuluh darah ada yang kotor-kotor. Tapi ini tersumbat. Ini pembuluh darah nih ya, tersumbat. Kosong ya, tersumbat, gelap. Tahu di sini banyak pembuluh darah kecil-kecil. Oh, Tuhan sembuhkan saya. Nggak usah takut tersumbat. Dia bikin yang namanya kolateral. Dia bikin pembuluh darah kecil-kecil yang baru menyeberang sumbatan itu ke tempat yang harusnya dapat darah dari dia ini. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau nggak saya nggak ada di sini, saudara. Ya, jadi ini saudara jangan kecewa. Ajak teman-teman ke sini. Apalagi hamba-hamba Tuhan. Kita selalu menghadapi hal itu kan. Tapi saudara kalau sakit, bagus saudara didoakan oleh orang yang seperti Benny Hinn atau Gilbert Lumoindong kayak, atau siapa yang Pak Niko, atau siapalah saudara yang punya karunia untuk menyembuhkan. But saudara kan nggak tiap selalu ada dekat-dekat mereka, dan saudara kalau panggil mereka kan belum tentu mereka mau datang lagi sempat. Jadi saudara bisa sembuhkan dirimu sendiri karena engkau punya kuasa itu di dalam dirimu. Amin. Engkau punya kuasa untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Jadi kita harus terus tahu bahwa Yeshua itu mati di kayu salib untuk menanggung semua penyakit kita. Kelemahan, Yesaya 53 kan? Kelemahan kita, kejahatan kita, pemberontak, apa saja yang lemah, sakit batin, luka batin pun dia sembuhkan, tidak pengecuali. Dan luka popoji pun dia sembuhkan. Amin. Saudara tahu popoji? Ada yang nggak ngerti tolong angkat tangan. Popoji itu bahasa Manadonya kantong. Ya sakit kanker lah, kantong kering, Tuhan bisa sembuhkan. Nanti lain kali saya bersaksi di dalam Yeshua bagaimana Tuhan merubah hidup saya, roh, tubuh, dan jiwa. Sampai ke popoji juga disembuhkan. Ya, coba saudara bilang popoji. Bagus kan? Kedengarannya so nice kan? Coba bilang lagi. Bilang kepada kanan kiri, popoji kita. Jadi saudara nanti ingat bahwa popoji saudara pun popoji popolu, aduh berisi banyak dong artinya. Ya, jadi kita saudara ya, Tuhan mau kita sembuh. Jadi kalau saudara berdoa, doa saudara gini, memelas. Saudara doa kayak orang minta-minta. Apa ibu? Oh, ibu sampah ya? Ibu kan sampah. From ada ini public sampah namanya from trash to wealth. Dari sampah kepada kekayaan. Ya, saya doa ibu juga akan bisa begitu dalam Yeshua. Ya, nah jadi apa saya mau ngomong tadi sampai lupa. Oh itu kan akhirnya saudara ingat popojinya. Benar. Jadi saudara tenang, dalam kalau saudara udah terima Yeshua,
Yeshua tahu kebutuhan saudara. Dirubah sampai saudara punya anak-anak cucu semua. Dirubah secara amazing. Saya kok jadi malam ini pengen bersaksi melulu. Mau bersaksi di dalam Yeshua saya jadi gimana? Tapi nggak ada hubungannya dengan sakit penyakit ya. Ada sih sembuh. Yang kemarin saya rasa mau sakit sebelum mau operasi ibu hamba Tuhan itu, kan saya udah merasa goyang cuy. Aduh ini mau lanjut nih, kayaknya mau jadi lanjut nih. Tempo hari kan juga mulainya begini-begini. Itu iblis kan mulai ganggu-ganggu aku. Tapi tiba-tiba saya bilang enggak. Keluar roh vertigo dalam nama Yeshua. Aku usir kamu. Saudara mesti tahu penyakit datang dari siapa? Yang lain kok pada diam-diam aja. Iblis datang penyakit datang dari mana? Iblis. Jangan mau terima. Saudara tahu ada kalau kita udah terima penyakit, kita hidup bersama penyakit. Kita menyesuaikan diri kita dengan penyakit itu. Kita berpikir penyakit, kita berhidup sesuai penyakit. Kita mau libur, kita ingat, oh ya kok obat ini gue mesti bawa, mantel ini gue mesti karena gue alergi. Ini. Jadi kita punya hidup terus pikirin, kita menyesuaikan diri dengan penyakit yang siapa yang jadiin? Iblis. Kita disetir sama dia. Promosi iblis lagi. Ya? No way. Kata Ibu Sandra bilang no way. Coba saudara bilang no way. Ya. Tidak. Enggak. Goodbye. Iblis. Sini ada yang sakit gula. Aduh, Eka cuma sakit gula. Aku punya penyakit gula loh. Ngaku-ngaku lagi. Keenakan si iblis. Ngaku-ngaku. Gue juga alergi loh. Gue punya alergi. Aduh, ngaku-ngaku. Usir. Makanya saudara jangan mau usir mau apa. Tunggu kalau saudara udah kanker atau saudara udah berat-berat. Enggak, yang kecil-kecil. Dia mulai dengan yang kecil-kecil kan. Sakit gigi, pergi dalam nama Yeshua. Yang kayak gitu-gitu saudara. Alergi. Jangan pakai labelnya iblis kata Ibu Norci. Jadi kita kan kalau kita menghargai yang kecil, Tuhan akan memberikan kepercayaan dengan hal yang besar. Kalau saudara menghargai penyakit kecil, nanti lama-lama saudara dapat penyakit besar loh. Jadi walaupun kecil, usir. Pakai nama Yeshua. Jangan kasih dia nganggur. Saudara punya kuasa nama Yeshua, boleh pakai. Amin. Saya kalau terbang saudara, terbang bukan pakai pesawat terbang. Tiba-tiba kan suara pengumuman, mohon pakai seatbelt karena kami akan melewati cuaca yang buruk. Sering kan bilang gitu. Apa saya bikin? Saya lihat ke jendela keluar. Aku ngomong sama cuaca di luar. Hei cuaca, dengerin. Oke, out. Jangan lupa namanya Yeshua dulu. Jadi aku bicara ke udara di luar, cuaca. Dengerin. 2000 tahun yang lalu, saya kayak orang bego, saudara, bicara keluar jendela kepada udara yang ada di luar, cuaca. Baik hati. Terima kasih Pak Pendeta.
Aku gini, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yeshua pernah di laut tuh, di laut. Kamu kan bikin cuaca buruk ketika Yeshua naik perahu kan dengan murid-murid. Danau apa tuh? Galilea apa yang mana? Terus dia hadir, kamu suruh diam, kamu diam kan? Nah, Yeshua telah memberi kuasa sama saya, tahu nggak? Jadi dengan kuasa nama Yeshua itu, aku mau menghardik kamu, be still. Aku gitu. Saudara, dengan iman, kalau orang udah panik, saya imannya gede banget, saudara. Saya nggak mau mati di pesawat, ya kan? Terus tunggu-tunggu, gak datang-datang tuh. Cuaca buruk gak datang-datang. Bukan cuma satu kali, berkali-kali. Saya kan sering terbang dulu. Benar-benar, saudara. Udah ya, ini udah terlalu menyimpang. Jadi saudara, kita punya kuasa di dalam diri kita. Kita harus tahu punya kuasa itu. Bagaimana kita mau tahu? Kalau kita dengar kan, atau kalau kita baca kan. Nah, jadi saya harus kasih contoh aja. Seorang wanita yang perdarahan 12 tahun. Itu adanya di Matius 9 ayat 10. Coba tolong munculin Chandra. Seorang wanita yang perdarahan 12 tahun, bayangin. Dia udah buang uang, udah ke dokter ini, udah ke dokter semua udah kasih nasihat, enggak sembuh-sembuh. Akhirnya dia dengar tentang Yeshua. Matius Matius 9 ayat 10 kalau nggak salah. Ya, tapi kan Yeshua dia diikutin banyak orang. Kayak Jokowi, saudara kan waktu dia belusukan kan banyak orang kelilingi dia. Saya percaya wanita itu pasti udah merangkak ya, karena dia pikir pokoknya saya kalau megang dia punya baju aja pasti aku sembuh. Ini apa saudara? Ini iman. Imannya dia bahwa pokoknya kalau dia pegang Yeshua punya baju, dia pasti sembuh. Dan juga dari mana iman dia? Dia kan pasti udah dengar bahwa Yeshua bisa sembuhkan dan Yeshua ada di situ. Nah ini saudara, iman dia timbul dari pendengaran, ya kan? Dia dengar tentang Yeshua dan benar. Nggak dapat ya? Nggak ada. Ya udah, saudara mungkin baca aja deh. Ya. 9 ayat 10. Oh ini kok ini ayat 20. Nah, waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita perdarahan maju mendekati Yeshua dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 21. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya. Dan 22 langsung. Ini imannya dia kan. Saudara harus punya iman kayak dia. Kalau saudara cuma sekali-sekali dengar firman, iman gak bertumbuh. Harus sering baca. Lanjut. Ayat 22. Dan dia sembuh. Ya kan? Tapi
Tapi Yeshua berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkan hatimu, hai anakmu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan sejak saat itu sembuh perempuan itu. Jadi saudara, imannya perempuan itu menyelamatkan kita. Saudara harus punya iman. Di dalam kesembuhan ada dia punya aturan juga, law, L-A-W, law, hukum ya, hukum alam. Di dalam kesembuhan ada hukumnya. Saudara, hukum itu, law itu di Amerika begitu, di China begitu, di seluruh dunia gitu. Kalau di Amerika gitu, di China enggak, itu cuma fenomena. Tapi kalau hukum, law, kayak gini. Kalau saya jatuhin ini, ya kasihan ini, bukan saya punya handphone, orang punya. Kalau saya jatuhin ini, kalau saya lepas, ini kemana? Jatuh kemana? Bukan ke sana, ke bawah. Karena ini hukum. Hukum apa? Gravitasi. Tidak bisa dielakkan. Hukum gravitasi. Nah, saudara, listrik. Kita masuk sini listriknya padam. Tapi kita ceklekin, nyala nggak? Nyala. Karena PLN telah memberi, atau di rumah kita sendiri aja deh. Kita gak ada hubungan dengan PLN kan? Dia kasih kita boleh pakai listrik yang kita bayar bulanan. Tapi kalau kita nggak ceklekin, listriknya nyala nggak? Enggak. Demikian hukum, itu hukum listrik. Hukum Tuhan. Tuhan telah memberi kita kuasa untuk menyembuhkan. Ya. Terus saudara doa begini, Tuhan, sembuhkanlah aku. Aku tahu kalau Tuhan berkenan. Tapi kalau Tuhan gak berkenan, gak apa-apa deh. Saya siap mati. Gak boleh saudara. Artinya saudara gak tahu kok. Tuhan kalau misalnya Bapak di sorga, dia kalau Bapak di, saudara lagi doa gitu sama dia nih, terus dia lagi di sorga sama, ceritanya ada sama Yeshua ya. Yeshua, kamu nggak ada, bukankah kamu udah nanggung penyakit dia di kayu salib dan dia sembuh? Iya, kata Yeshua. Nah kenapa dia minta-minta lagi? Salah nggak dia bilang? Orang itu salah, dia nggak tahu apa yang dia punya. Sekarang gini, coba ibu datang sini, saya kasih ini bu, atau saya turun. Nah, ibu saya kasih, cuman pegang ya, pura-pura kasih, saya kasih HP. Terus ibu, tiba-tiba ibu gini, dokter, saya minta HP dong. loh, kan saya udah kasih HP, kenapa kamu masih minta-minta HP? Salah nggak itu? Salah. Sini udah dibalikin ya. Makasih bu. Demikian juga dengan Tuhan. Dia, Ibu Heni, saya kasih kuasa untuk kamu boleh nyembuhin ya. Terus Ibu Heni doa sama Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Hei, aku kan sudah kasih kuasa. Ya, saudara kira-kira ngerti nggak? Jadi kalau kita sakit, apa? Umumkan doa. Jangan mohon. Mohon jadi kayak peminta-minta, kayak tukang minta, beggar. Peminta-minta. Yeshua, aku tahu kamu kan sudah mati di kayu salib untuk penyakitku. Aku memberi penyakitku kepada tubuhmu yang tergantung di kayu salib, sehingga oleh bilur-bilurmu di salib aku sembuhkan. Yeshua yang janji kan,
Dan Yesus selalu menepati janji. Kan saya selalu bilang, satu-satunya yang Tuhan tidak bisa. Ada satu yang dia nggak bisa. Apa? Tidak menepati janji. Cuman itu yang dia nggak bisa. Dia selalu menepati janji. Karena itu saya pasti sembuh dong Yeshua. Amin. Itu kita declare dan pakai ucapan mulut saudara. Semua tergantung dengan mulut. Saya pernah khotbah kan? Hidup dan mati dikuasai lidah. Hidup dan mati. Nah, banyak orang mau pakai lidahnya untuk mati-mati. Pakai untuk hidup. Ya, ada lagi orang kalau dia punya stop word itu, aduh mati gua. Aduh mati gua. Ada nggak di sini begitu? Pasti ada, kalau nggak saya nggak ada ngomong. Dia cuma diam-diam aja nggak mau ngaku. Stop bilang gitu. Nanti saudara cepat mati loh. Ya? Dan bilang mati gua. Lu mati gak tuh? Wah mati deh. Jangan. Coba bilang aja, aduh hidup deh gue. Ganti saudara. Ya? Jadi saudara pakai mulut. Saya sembuh. Saya kuat. Saya bisa menyelesaikan ini. Amin. Kan kemarin saya waktu mau pusing di sini kan, saya kira saya udah nggak bakalan itu. Tapi saya bilang, saya akan bisa menyelesaikan khotbah ini dengan kuat. Dan terjadi. Ucapkan semua yang ada di bumi ini, ada firman-Nya loh. Di mana ya tadi ya? Coba kamu kasih PowerPoint lagi. Semua di bumi ini kan ditopang oleh firman. Semua yang di bumi ini jadi juga dengan firman. Tuhan berkata jadi. Tuhan berkata jadi terang jadi. Dan kita punya kata-kata juga jadi. Ya. Jadi saudara kalau ketemu orang, apa kabar? Ya, biasalah gue alergi, gue gak berhenti. Jangan ngomong gitu. Sehat, puji Tuhan. Orang kalau tanya saya, dokter sehat. Padahal mungkin ada meler dikit. Saya gak mau ngaku. Jangan mau ngaku, itu dari iblis. Ya, jangan kasih tempat sama dia. Dia gak ganti-ganti. Chandra, nggak ada ya PowerPoint-nya. Ya udah gitu aja. Jadi iman. Oh, ini saya kasih contoh dari Andrew Wommack. Saya punya guru sebenarnya, walaupun tidak berhadapan gini, tapi saya kan dengar terus dia punya khotbah, ya dia jadi guru saya kan. Dia tuh sombong loh saudara. Dia bilang, saya nggak pernah sakit. Kenapa? Karena saya benci sakit katanya. Sebagaimana saya benci dosa, saya benci sakit itu juga. Benci, saudara jangan mau bangga kalau sakit. Kalau kita ketemu orang kan kita cerita, aduh gue kemarin di opname loh, aduh waktu itu gue begini, terus darah keluar dari sini, terus ini gini. Oh saudara membesar-besarkan penyakit saudara, membesar-besarkan pekerjaan iblis. Jadi saudara jangan, dia bilang, aku 50 tahun cuma 2 kali kena flu. Dia bilang ini bukan arogansi, tapi dia tahu apa yang ada pada diri dia. Ya kan? Dulu saya punya sakit lutut berapa puluh tahun. Sembuh dah. Nah. Tepuk tangan untuk ibu yang sembuh sakit lutut. Saya dulu tinggal di lantai 4 waktu saya dulu masih punya gedung. Jadi kalau mau naik ke atas saya suka bergantung, pegang di railing, bergantung, menarik supaya berapa puluh tahun. Ketika saya tahu rahasianya,
Begitu saya sakit, sakit, pergi kamu. Dalam nama Yeshua, keluar. Hilang. Karena kita ngusir iblis. Ya kan? Ingat, sakit itu iblis. Kecuali saudara sakit sendiri, cari penyakit, beda. Kayak Andrew Womack, dia bilang dalam 50 tahun cuma dua kali dia sakit flu. Kenapa? Dia bilang dia 70 jam atau saya berapa, segitu jam dia nggak tidur. Pulang-pulang dia lihat dia punya tersumbat. Katanya udah es, udah banyak di atas airnya. Dia masuk ke dalam itu untuk cabut yang benerin drainage-nya gitu loh. Habis itu dia kena penyakit. Ya iyalah ya, 70 jam nggak tidur terus masuk di air es. Ya sakit, itu cari penyakit sendiri. Ya. Jadi gitu saudara. Ya demikian itu. Karena saya udah kehabisan itunya. Jadi saya berhenti aja saudara ya. Oh iya, mau dengar saya punya kesaksian nggak? Boleh? 10 menit ya, saya cepet-cepet aja ya. Saudara, kalau saya berada sebagaimana adanya pada usia 80 tahun, kan lumayan ya. Katanya masih cantik. Ini bukan GR, enggak. Kan harus tahu diri dikit. Iya, masih sehat, walaupun dapat serangan jantungnya kejepit gitu kan, tapi sehat. Buktinya ada pembuluh darah baru-baru Tuhan bikin, dan apalagi sehat dan bisa. Itu adalah hasil saya menabur waktu saya masih muda. Tambah 10 menit ya, nggak apa-apa ya. Nah, jadi kenapa? Oh, ini nggak ada hubungannya. Pokoknya dalam Yeshua lah udah. Saya di dalam Yeshua seperti balik tangan semua. Ketika pandemi juga saya jadi kayak Ayub. Ya. Pernah saya seminggu lamanya cuma punya 35.000. Bayangin, gak bisa beli belanja loh. Gak bisa belanja. Tahu-tahu ada pasien kirim makanan. Dia tanya saya, Dokter Tres, ganti profesi ya? Rupanya pembantu saya pulang, jadi saya harus masak sendiri kan, panasin doang. Saya kan gak bisa masak. Jadi saya difoto oleh siapa sih udah gak tahu. Waktu itu kan pakai masker, saya takut cipratan kena muka gue gitu. Jadi pakai masker, saya masaknya gini, difoto sama orang. Kebaca oleh pasien saya, ganti profesi ya Dokter Tres? Enggak, saya cuman pembantu saya pulang kampung. Besoknya dia kirim makanan. Dia Tuhan pakai sebagai burung gagak memberi makanan. Dan itu dia lakukan 1 bulan lamanya. Setiap hari sopirnya datang nganter makanan. Makanannya bagus-bagus. Kue tiaw goreng, aduh yang bagus-bagus, gurami, asam manis, bukan yang ecek-ecek saudara. Tuhan tuh luar biasa, Tuhan pelihara saya. Lain kali saya dapat tamu dari Belgia, nginap di rumah saya, satu keluarga. Ya dia tahu diri saudara, tiap hari dia yang keluarin belanja. Jadi saya terpelihara juga kan. Nah ini kenapa jadi ke situ ya? Itu kalau nggak pakai PowerPoint jadi sedikit ngawur ya. Nah saudara, jadi ekonomi saya jatuh sekali, jatuh. Saya di pandemi nggak ada kerjaan, nggak ada pemasukan. Saya umur segini mau kerja apa? Siapa mau terima saya? Apa yang gue bisa bikin kerjaan? Saya kalau lihat orang saya lewat jalan, lihat ada orang buka toko gitu,
Duh, saya ngiri ya. Paling kurang dia punya kerjaan. Saya nggak punya kerjaan. Nah, ketika saya terima Yeshua, saya undang Yeshua masuk ke dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dulu kan saya sebut Yesus. Tapi ketika saya tahu bahwa Yeshua adalah nama aslinya, aku mau yang asli dong. Saudara mau yang asli apa yang palsu? Ayo, yang mau asli apa? Siapa? Semua senang yang palsu. Angkat tangan dong, siapa senang yang asli? Original, yang ori. Iya. Coba, siapa ya? Ibu Norce aja. Coba saya ganti Ibu Norce penama. Jadi Ibu Nirce. Karena mah dengar orang panggil Nirce. Ibu jalan terus. Oh, kita Norce, kita penama. Ya kan? Jadi kita mau pakai nama asli. Ya aku panggil Yeshua. Aku doa ke Yeshua. Roh Kudus Yeshua yang mengurapi saya sekarang. Saudara, jadi saya bisa operasi lagi. Operasi saya sekarang bukan mau iklan ya, lebih bagus-bagus. Bayangin, makin tua kok makin lebih bagus. Bukan iklan. Karena ini Tuhan yang melakukan. Karena saya pernah dikasih Tuhan begini, ayat. Apa yang kamu lakukan, aku yang akan melakukannya untuk kamu. Jadi saya percaya semua operasi yang saya lakukan itu Tuhan yang bikin. Kalau saya mau masuk kamar operasi, saya doa, Tuhan, kan Engkau sudah janji ya Yeshua, Engkau yang mau operasi dia loh. Kalau enggak aku nggak mau masuk. Gitu. Dan hasilnya saya masih belajar terus, dikasih yang baru-baru terus. Gak ada izin praktek. Udah terkenal lah di mana-mana bahwa saya nggak ada izin praktek. Begitu dalam Yeshua, pada usia begini, aku apply sebentar, keluar prakteknya. Sekarang saya punya izin praktek. Oh bukan, ini mujizat terbesar, saudara. Di mana kompetitor saya pada, kan seusia saya mereka semua. Ada satu udah mati, satu udah kursi roda. Saya masih kayak di apa namanya, dia menghidangkan makanan di hadapan para lawanku. Tuhan adalah gembalaku, kekurangan aku. Iya, aku mau nyanyi boleh? Yuk. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumpun hijau. Ia memberikan
bagus. Jangan nyanyi-nyanyi yang ada lagu yang bilang, jadikan aku yang kedua. Aduh. Ada lagi percuma. Aduh saudara, jangan nyanyi lagu gitu-gitu. Nyanyi lagu-lagu yang kayak gini, ya, yang to lift up your life, ya, itu. Nah ini kesaksian saya dan anak-anak saya satu-satu mulai ikut mau terima Yeshua. Yang anti, mama jangan masuk agama lain. Enggak, cuma ganti nama. Mereka tetap yang mati di kayu salib, yang menjadi penebus dosaku, dan terjadi selalu. Ya, masih banyak nanti lain kali Jo ya. Oke saudara, inilah apa saya mau. Ingat, saudara punya kuasa kesembuhan dalam dirimu. Katakan, saya sehat dalam nama Yeshua. Amin. Katakan, kamu sehat dalam nama Yeshua. Bilang satu sama lain. Oke. Ya, mari saudara kita bangkit berdiri. Saya mau tanya kepada saudara yang sakit. Ya, saya mau doa. Saudara yang sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Engkau punya kuasa untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Ya, cuma kasihan. Saudara kasihan yang sakit prostat atau yang sakit basir. Ya, Tuhan, kasihan. Boleh taruh tangan nggak apa-apa ya? Nggak ada. Seluruh tubuh sehat. Taruh jadi tangan begini di dada is for everything. Kadang-kadang mungkin saudara nggak tahu sampai di otak saya kamu udah mulai rada-rada infark, udah mau mati-mati, saudara kan nggak tahu. Jadi ini for everything, ya. Dan saudara mungkin yang punya penyakit, saudara tujukan kepada penyakit saudara yang itu, dan imankan bahwa Yeshua mau saudara sembuh. Amin. Oke. Saya mau doa ya. Ya Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran-Mu, dan kebenaran-Mu itu memerdekakan kami. The truth will set you free. Free from segala penyakit. Freedom dari segala penyakit. Dalam nama Yeshua. Dalam nama Yeshua kami tahu kami punya kuasa yang luar biasa. Dan kami tahu oleh bilur-bilur-Mu di salib kami sudah sembuh. Kami pegang itu semua Tuhan. Engkau telah memberi kami kuasa untuk menyembuhkan. Dan di dalam nama Yeshua, terima kesembuhan dari Tuhan Yeshua. Saat ini juga dalam nama Yeshua, semua jemaat di sini sembuh. Dari penyakit apapun kami usir. Setan sakit penyakit gula, sakit asam urat, sakit GERD, segala sakit pusing, sakit mempunyai kurang, sakit kanker, sakit tumor, sakit usus bocor, diare, sakit lambung, segala sakit otak, sakit jantung, tersumbat, sakit ginjal, semua kami usir. Osteoporosis, saraf kejepit, kami usir keluar dari umat yang ada di sini. Di dalam nama Yeshua, pergi keluar. Terima kasih banyak Tuhan. Kami selipkan doa untuk Ibu Linda, pemilik gedung ini, yang sedang cangkok ginjal. Tuhan, tolong. Sebenarnya dia tahu siapa dia, tapi Tuhan, kami kasihan. Dalam nama Yeshua, dengan iman kami doakan semua berlangsung dengan baik.
ginjal yang baru yang dia terima itu juga Tuhan kuduskan, cocok dalam segala hal, dan menjadi berkat untuk beliau untuk seumur hidupnya. Dan semua operasi akan berlangsung tanpa komplikasi apapun. Ibu Linda sehat kembali dalam nama Yesus.